Edis TV ya. Permasalahannya itu seperti apa? Jadi kemarin itu aku nyiarin live Bang Edis TV itu di Facebook pribadi saya. Saya siarkan itu. Nah tiba-tiba ada narasi Bang Edis TV itu yang di tengah yang mengatakan seperti yang ada di video itu. Akhirnya tujuan Bukan saya apa itu? itu Narasi apa itu? narasi yang Bang Edis katakan sebentar ya, orang Kristen yang mengakui kalau keselamatan itu adalah rancangan Allah itu begini, gitu kan? Nah akhirnya Sebentar. Ini sudah mulai. Coba, bagaimana pernyataan saya? oke, saya putarkan videonya Bang Edis ya. Sebentar, sebelum diputarkan videonya, yang barusan Anda katakan tadi apa? Orang Kristen yang mengatakan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan, itu Udah beda adalah lagi. Yang Ini, barusan Anda katakan sebentar. tadi, tenang. ya. Yang barusan Anda katakan tadi bahwa saya mengatakan orang Kristen yang mengatakan keselamatan rancangan Allah itu begini. Itu sudah berubah. Begini. Sebentar, bukan itu tadi kepleset Bang Edis gini. Yang saya tunjukkan video waktu itu Bang Edis sama Pak Bom itu saya tunjukkan orang Kristen yang mengatakan kalau penyaliban itu adalah rancangan Bapa itu adalah begini. Nah, Akhirnya itu saya betul. bertanya, Kalau itu betul. Nah, Kalau sebentar. itu betul. Oke, saya minta izin ya Bang Edis. Maksudnya biar clear, biar nggak ada yang ini lagi. Jadi karena ada video itu, tujuan saya itu enggak lain, enggak bukan. Saya cuma bertanya. Saya buktikan dengan Bang Edis. Siapa yang saya tanya masalah itu. Oke. Dan saya tidak pernah bawa-bawa nama Bang Edis di situ awalnya. Sebentar ya, saya buktikannya. Pertama saya ada WA ke Pastor Cipto. Jangan nunjukkan WhatsApp, nanti Anda diblokir. Jangan nunjukkan WhatsApp, dibaca saja. Ya, Jangan aku WA menunjukkan WhatsApp, nanti Anda di-ban sama TikTok, jangan. Oke. Aku WA Dibalik ke aja Pastor Cipto. kamera, bacain aja. Gimana? Oke, aku WA ke Pastor Cipto gini. Shalom PS, selamat malam. Oke, mau tanya. Penyaliban itu rencana Allah atau rencana iblis? Oke, Terus? Pastor Cipto lama balasnya. Akhirnya aku tanya ke Bang RK. Aku WA ke Bang RK. Bang RK, penyaliban itu sebenarnya rencana Allah atau rencana iblis? Gak ada jawaban. Bang Edis boleh tanya ke Bu Sofi. Saya jawab, saya balas juga ke Bu Sofi. Saya WA ini ke Bu Sofiatul. Bu, sebenarnya penyaliban ini rancangan iblis atau rancangan Allah, Bu? Nggak ada jawaban. Akhirnya saya telepon Pak Bom. Pak, Oki mau tanya Pak, penyaliban ini rancangan Allah apa rancangan iblis? Itu yang saya tanyakan dengan Pak Bom. Tujuan saya kok ini pemahaman saya yang salah atau memang saya yang keliru memahami ini? Makanya saya bertanya, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan siapapun. Baik. Itu poin saya bertanya aja. Baik, kalau bertanya dan belajar, baik, saya akan mencoba untuk mengajari ya. Jadi kita ini mengajari orang yang tidak paham atau mengajari orang yang bertanya. Sehubungan ya, tapi sebentar Anda, Bang Edis. Sebentar ya Bang Edis, saya mohon maaf itu aku potong ya Bang Edis ya. Silakan. Jadi yang mau aku sampaikan dengan Bang Edis TV, tujuan saya mengirim video itu karena saya cuma ingin bertanya dan itu saya tidak pernah bertanya di forum publik. Semua itu saya tanyakan. Itu nggak masalah itu. Maksud semua saya itu begini. saya tanyakan di WA, gitu kan? Baik. Dan bukan dengan tujuan maksud apapun. Apakah saya pansos dengan Bang Edis? Puji Tuhan saya belum pernah mengganggu live Bang Edis, gitu kan? Apakah saya mau menjatuhkan Bang Edis ketika Bang Edis live, saya end live. Saya suruh silakan kumpul di tempat Bang Edis dulu, nanti baru balik ke sini lagi. Loh, tujuan saya gimana untuk menjatuhkan? Tetapi Baik, nggak masalah, itu nggak masalah. Kisi-kisi atau itu tetap. Jadi nanti ujung-ujungnya kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Betul. Begini ya. Kalau memang Anda mau berapologet dengan murni, ya, Anda pengen mewartakan kekristenan yang benar, itu saya tetap ada di pihak Anda. Sekarang begini, pertanyaan orang-orang baik Muslim maupun Kristen, penyaliban itu rencananya siapa? Oke. Itu kan yang Anda tanyakan, itu kan yang Anda tanyakan kepada banyak orang, tetapi tidak ada jawaban, betul? Oke. Nah, yang apakah saya Anda pahami, bertanya kepada saya? ya, ini yang saya pahamin ya, Bang Edis ya, ini yang saya pahami. Penyalipan itu kalau kita bicara Allah itu punya karya keselamatan. Bang, Apakah jangan bicara itu dulu, Bang. Jangan diubah Bang. Jangan ngomongin keselamatan dulu. Kita ngomongin penyaliban dulu.
Jadi menurut Anda, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ketika iblis membisikkan kepada Yudas. Bang, simple dulu bang. Enggak, sebentar bang. Gini Biar- Bang Oki, biar sebentar lunak, Bang Bang Oki, Ejis. tenang dulu. Bang Oke, Oki, tenang dulu ya, tenang dulu. Iya, betul. Kita Gini, jangan gini. dulu panjang-panjang, kita yang pendek dulu baru kita uraikan. Oke? Pertanyaan saya simple. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, jadi gini Bang Ejis, kalau saya langsung menjawab langsung ke poinnya, itu enggak akan, malah akan jadi beda penafsiran. Seperti saya kemarin, ketika saya melihat poin di situ, saya akan jatuhnya beda penafsiran. Itu, loh kok Bang, ini begini? seandainya begini Bang Oki, begini Bang Ya, Oki ya. silakan. Seandainya kita lagi duduk ujian teologi, Betul. Anda nggak bisa ngomong begitu sama ujian kertas itu. Ini pilihan ganda. Ya. Pertanyaannya begini, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Maka Anda Ya, akan Kak. silang yang mana? Oke, karya keselamatan itu, Bang Ejis, Tuhan Yesus Oh, itu karya harus keselamatan, memang diselamat. bukan karya keselamatan, Tuhan Yesus itu Bang harus Oki. sebentar. Bang Ejis, Tuhan Yesus itu Bang harus Oki, tenang mati dulu, tenang Bang disalibkan. Oki, tenang Betul. dulu. Kita tidak bicara rancangan keselamatan, kita bicara rencana penyaliban. Ya. Siapakah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. Oke, Iblis. pada saat itu iblis merencanakan untuk Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi iblis tidak tahu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu Jadi salib yang Anda itu, silang yang mana ini Bang? apa, Bang Yang Ejis? Anda silang yang mana? A atau B? Yang B pada saat itu Berarti yang ingin menyalibkan Yesus apa? iblis pada saat itu. Kenapa? Terus Bang kenapa Ejis? Anda bertanya lagi, kan sudah jelas. Jadi gini. Jadi Bang makanya Ejis. saya bilang begini Bang Oki, jangan gini, kita ngobrol ya, jangan berdebat. Ya, Gini, ya, silakan. yang ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah iblis. Jadi rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Tetapi Bapa di sorga merubah rancangan iblis itu menjadi rancangan keselamatan. Makanya salib itu adalah inisiasi dari iblis, tetapi Bapa di sorga merubah salib itu menjadi keselamatan. Saya kasih Aku analoginya sepakat untuk begini. itu. Saya kasih analoginya begini. Betul. Oke ya, biar kita saling mengerti. Ya, ya. Di dalam Bible, Yusuf berkata, "Engkau mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik." Familiar dengan ayat itu? Familiar, Bang Ejis. Oke. Ketika saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf atau ingin membinasakan Yusuf, malah justru itu menjadi jalan bagi Allah menjadikan Yusuf sebagai berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Sehingga melalui Yusuf, bangsa-bangsa mendapatkan makan. Pertanyaan saya begini, rancangan untuk membuang Yusuf ke sumur, membinasakan Yusuf, itu rancangan iblis atau rancangan Bapa? Ya, sebentar Bang Ejis. Kita daripada terlalu bahas ke sana karena banyak sekali yang typing bilang pansos di sini. Padahal aku naik ke sini. Jangan hiraukan pansos. Saya ingin Padahal murni kan aku mengajar. naik ke sini, jujur ya, aku naik ke sini ini tujuannya tadi mau mengklarifikasi aja. Mau mengklarifikasi Bukan kejadian itu. begini Bang Gitu. Oki, Bang Oki begini. Kita jangan bicara omongan orang. Omongan orang itu selalu berbeda-beda. Kita nggak mau ngikutin omongan orang. Gini aja. Ya. Kalau betul-betul mau belajar, biar saya ajarin. Sekarang begini, pertanyaan saya, rencana membinasakan Yusuf, membuang Yusuf, membunuh Yusuf ke sumur, menjualnya ke Mesir, menyingkirkan dia dari keluarganya, itu rencana iblis atau rencana Bapa? Iblis. Rencana iblis. Tetapi Bapa merubah itu, mengalahkan rencana iblis itu menjadi berkat. Makanya rancangan kejahatan dirubah oleh Bapa menjadi rancangan keselamatan. Ya. Contoh kedua. Saya kasih contoh kedua. Baru nanti ke penyaliban. Bang Oki misalnya seorang gembala di salah satu pemukiman non-Kristen.
punya gereja, gerejanya hanya gubuk-gubuk saja. Karena orang-orang tidak senang orang-orang di situ masuk Kristen, dibakarlah gereja Anda. Ketika gereja Anda dibakar, orang-orang menyorakinya, syukur, mampus lo, pergi lo dari sini. Tetapi Bang Oki pegang firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya apa? Berita pembakaran gereja itu viral, banyak orang berempati, bahkan presiden turun tangan, lalu dibangunlah gereja Oki yang baru. Tadinya gubuk, tadinya tidak dikenal orang, tadinya orang hanya tahu di kampung situ saja, tetapi karena pembakaran gereja itu, semua orang jadi tahu gereja Bang Oki, gerejanya jadi besar, jemaatnya tambah banyak. Pertanyaan saya, rancangan untuk membakar gereja itu, untuk membinasakan umat Tuhan itu, dari Bapa di sorga atau dari iblis? Dari iblis, tetapi Dari Bapa di iblis. sorga merubah kutuk itu menjadi berkat. Tetapi Bapa di sorga merubah rancangan iblis itu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sama dengan penyaliban, Bang. Penyaliban itu datangnya dari iblis. Begitu. Jadi iblis ingin membinasakan Tuhan Yesus. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin membinasakan, melenyapkan dia dengan cara disalibkan. Tetapi Bapa di surga merubah itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Justru ketika Yesus taat sampai matinya, bahkan taat di kayu salib, justru itulah kemenangan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, justru di situ iblis dikalahkan. Ketika gereja Anda dibakar, orang melihat bahwa Anda akan musnah. Orang melihat bahwa kekristenan akan musnah. Gereja tidak akan ada lagi, jemaat akan bubar. Tetapi justru sebaliknya, dengan cara itu malah Bapa di surga membuat gereja itu semakin besar. Jadi makanya saya bilang, penyaliban itu rancangan iblis, tetapi Bapa di surga merubah rancangan iblis itu menjadi jalan keselamatan. Jadi salib yang tadinya kutuk, salib yang tadinya lambang kehinaan, dirubah menjadi berkat dan jalan keselamatan. Seperti itu. Ya, jadi itulah Bang Ejis ya. Kenapa kemarin itu, yang kemarin itu sampai jujur ya, malam tadi itu saya masih teleponan dengan Bang Nabirong. Aku paham sih maksud Bang Ejis ini bukan mengatakan kalau itu adalah karya keselamatan. Tetapi Bang Ejis itu terfokus pada penyalipannya itu. Dan akhirnya kami sepakati dengan Bang Nabirong. Akhirnya kami memahami. Nah cuman Bang Ejis, yang dari kemarin sih sebenarnya ini masalahnya itu dari kemarin. Yang aku bingung itu, tujuan saya bertanya. Enggak ada maksud saya untuk menjatuhkan sana sini karena saya tidak punya masalah dengan apologet manapun, mohon maaf. Itu saya di sini saya juga enggak pernah mengganggu diskusi manapun. Saya Bang Ejis live saya suka nonton, bahkan ketika Bang Ejis mau live, teman-teman yuk kita end live dulu, masuk ke komalnya Bang Ejis, nanti baru kita gabung lagi. Itu. Nah tiba-tiba ada serangan-serangan itu, tapi aku sih nggak peduli dengan itu semua ya. Cuman yang aku mau sampaikan gini Bang Ejis. Tujuan saya itu bertanya, tidak menjatuhkan satu orang pun apologet. Saya ini bukan siapa-siapa dibandingkan Bang Ejis, saya bukan siapa-siapa dibandingkan Pak Bom, saya bukan siapa-siapa dibandingkan Pak Eka. Tetapi niat dan hati saya cuma tidak mau saya ini pemahaman saya salah untuk ini. Yang jadinya nanti akan bumerang untuk saya ketika saya berdiskusi. Itu saja yang saya mau sampaikan dengan Bang Ejis, tapi saya ngerti apa yang Bang Ejis maksud. Yang Bang Ejis maksudkan secara pribadi juga saya minta maaf dengan Bang Ejis ya. Kalau karena kejadian saya ngirim video itu yang niat hati saya untuk bertanya itu malah menjadi sesuatu yang viral, bahkan sampai adanya salah paham, saya secara pribadi minta maaf dengan Bang Ejis TV, dengan Pak Bom ya. Gitu. Ya, jadi sekarang Anda sudah mendapatkan pemahaman yang benar karena tadi Anda mengatakan Anda mau bertanya, gitu kan? Bang Oki tanya sama ini, tanya sama ini, tanya sama ini, begitu. Ya, tapi tidak ada jawaban kan? Nah sekarang sudah itu ketika mendapatkan dari jawaban saya kira-kira puas atau menolak jawaban saya? Coba. Saya sih sepakat Bang Ejis. Karena sebelum Bang Ejis ngomong ini, aku sama Bang Nabirong udah teleponan membahas hal yang kurang lebih sama. Itu dengan Bang Ejis TV tadi malam jam 7 malam setelah aku live aja aku teleponan dengan Bang Nabirong. Nah tapi gini Bang Ejis, sebenarnya yang saya mau tanya itu arahnya ke Ibu Sofi.
Tapi Ibu Sophie sayangnya nggak bisa balas WA saya, mungkin beliau lagi tidur. Gitu. Ya, Bang Edi, secara pribadi saya minta maaf ya dengan Bang Edi TV ya, kalau ada kesalahan saya. Sama-sama. Kalau ada pun kata-kata saya yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Saya ini ingin memberikan pengajaran yang benar tentang iman kita. Supaya kita mengerti iman kita yang sesungguhnya. Karena iman kita ini bukan hanya sekedar dogma yang gak jelas. Begitu loh. Tapi kita sungguh-sungguh memahami. Jadi ketika ada seseorang mengatakan bahwa Bapak menginginkan supaya Yesus itu disalib, ya itu tidak benar. Pandangan itu tidak benar. Sama seperti begini, ketika orang-orang membakar gereja Anda, ya kan? Apakah mereka itu harus diberikan penghargaan? Karena setelah gereja Anda dibakar, gereja Anda semakin besar. Ya tidak, mereka itu mendapatkan upah kejahatannya. Oke, begitu pula dengan iblis. Iya, mereka tidak pernah merancangkan kebaikan, begitu loh. Siap. Jadi begitu juga dengan iblis. Iblis tidak pernah berjasa dalam penyaliban itu. Karena keinginan iblis itu adalah yang jahat. Begitu. Saya rasa ayat yang saya berikan juga sudah cukup jelas. Seperti betul Bang Ejis. Ya, terima kasih banyak ya Bang Ejis ya. Mohon maaf aku ganggu live-nya. Mohon maaf aku ganggu live-nya. Sebenarnya aku tadi mau live sendiri, tapi banyak sekali typing tadi masuk yang akhirnya aku harus naik ke Komal Bang Ejis TV. Ya, sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan biar nggak berulang-ulang. Oke ya. Oke. Bang Edi Sipi terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang. Mudah-mudahan penjelasan saya semakin menjadi pemahaman yang benar, semakin dimengerti oleh orang-orang dan orang-orang bisa menjelaskan itu dengan benar kepada orang yang ingin mempertanyakan iman kita. Oke, gitu saja ya. Bang Edi Sipi terima kasih banyak Bang Edi. Sama-sama. Salam, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati juga.